Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, dan seterusnya. Allah punya 99 nama Asmaul Husna yang Allah sifati sendiri dalam Al-Quran surah Al-A'raf. Walillahil asmaul husna fada'u biha. Allah punya 99 nama Asmaul Husna, berdoalah menggunakan Asmaul Husna. Sifat-sifat yang Allah sifati dengan dirinya sendiri 99 itu, boleh kita berdoa, boleh bertawasul menggunakan Asmaul Husna sesuai dengan apa yang dihajatkan. Seperti yang dulu pernah kita bahas, memohonkan kepada Allah minta rezeki, ya Fattahu ya Razzaq urzuqni. Memohon agar dilembutkan, sebut nama Allah ya Latif. Memohon agar kita diberikan kekuatan, ya Jabbar wajburni, dan seterusnya. Sifat-sifat Allah itu sudah ada jemaah dalam 99 Asmaul Husna. Tapi orang-orang Yahud, mereka membuat sifat bagi Allah sesuatu yang sesuai kehendak keinginan mereka sendiri. Allah itu bakhil, Allah itu pelit, Allah itu fakir, sedangkan mereka kaya raya. Bahkan mereka mensifati bahwa Allah itu miskin, sedangkan mereka yang berpunya. Allah itu fakir dan mereka yang kaya raya. Wal'iyazubillahi min dzalik. Ini dari dulu emang Yahud sifatnya kayak gitu. Dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang mereka ucapkan tersebut. Kalau kita tarik kepada bahasan yang lebih luas, siapapun yang mengucapkan satu ucapan, yang ucapan itu bertentangan dengan apa yang Allah inginkan, apa yang sebenarnya tidak ada pada Allah, lalu kita ada-adakan seolah itu adalah sifatnya Allah, sebab karena ucapan itulah seseorang itu terlaknat. Lalu ada hadis Nabi SAW, riwayat Imam Muslim, kata Nabi Muhammad SAW, sungguh pernah ada seseorang itu berucap dengan satu ucapan, yang ucapan itu membuat Allah ridha, dan dia menganggapnya ucapan sepele, ucapan sederhana, dan dia pun masuk surga karena ucapan yang membuat Allah itu ridha. Dan ada seseorang yang mengucap dengan satu ucapan, ucapannya ini ucapan yang sangat Allah murkai, dan dia menganggapnya ucapan itu ucapan yang sepele, dan dia pun masuk nerakanya Allah sebab karena ucapan sepele yang Allah murkai tersebut. Wal'iyazubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik. Sebab karena ucapan. Makanya ada untayan kalimat salamatal insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia itu karena dia pandai menjaga lisannya. Bahkan Nabi pernah menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Kalaulah kalian beriman kepada Allah, kalaulah kalian beriman kepada hari akhir, hendaknya berkata yang baik, kalau tidak bisa maka diam. Jadi diam itu jadi opsi, hadirin. Saat kita nggak bisa bicara yang baik, diam jadi opsi. Tapi manakala kita bisa bicara yang baik-baik, bicaralah. Jadi pilihannya dalam rumusnya orang beriman itu, kalau bisa bicara baik, bicaralah. Kalau belum bisa, maka diamlah. Bicara, silakan, harus. Kalau memang yang diucapkan, yang dibicarakan, yang diutarakan adalah suatu kebaikan, harus bicara. Jadi itu hadis Rasulullah SAW. Bahkan juga Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, apa yang paling sering membuat manusia tergelincir? Lalu Nabi menyampaikan beberapa kalimat, diantaranya yang paling sering membuat manusia tergelincir itu dua. Satu, lisannya. Dua, kemaluannya. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW juga pernah mengucapkan, kata Nabi, kuffa alaika hadza, sambil Nabi memegang lidah beliau yang mulia lidah beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kuffa alaika hadza, jagalah olehmu lisanmu. Ada seseorang itu masuk ke dalam nerakanya Allah sangat dalam cuma gara-gara satu. Kenapa? Lisan. Dan yang juga membuat perempuan-perempuan itu ketika Nabi diajak Isra dan Mi'raj, lalu Nabi ditampakkan uritun nar, kata Rasulullah, Rasul cerita, aku diperlihatkan api neraka. Lalu Nabi bercerita, dan aku melihat paling banyak di dalamnya
ahlihan nisa. Kebanyakan adalah kaum perempuan. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa pada banyaknya kaum perempuan? Yakfurna billah, apakah karena mereka kufur kepada Allah?" La, kata Nabi, tidak. Lantas kenapa ya Rasulullah kok banyaknya perempuan tergelincir? Yakfurnal ashir, kata Nabi. Faktor yang membuat perempuan tergelincir itu karena mereka lupa bersyukur kepada suaminya. Lalu yang kedua, karena mereka seringnya ghibah, tergelincir lisannya dalam membicarakan aibnya orang lain. Lagi hadirin, tak ada manusia hidup tanpa aib kecuali Nabi Muhammad SAW. Nggak ada manusia yang sempurna kecuali Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita mau mencari, bahkan tanpa dicari pun orang itu sudah punya aib masing-masing. Apalagi dicari, sudah pasti ketemu. Tapi alangkah amat disayangkan waktu yang Allah berikan, karunia kesehatan yang Allah karuniai dipakai untuk memaksiati Allah dengan cara ghibah. Sangat amat disayangkan. Sangat amat disayangkan sekali kalau dipakai untuk hal itu. Dan lagi nggak ada gunanya juga kita mencari aib-aibnya orang lain, nggak ada gunanya. Dan harus bagi kita sering-sering melihat aib diri kita sendiri agar kita mudah-mudah untuk introspeksi diri. Lanjut hadirin, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat, padahal sungguh kedua tangan Allah itu terbuka. Artinya Allah Subhanahu wa taala Maha memberi, Maha mengkaruniakan, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha pengasih. Maka Allah selalu memberi kasih. Maka Allah juga selalu memberi apapun yang Allah hendak berikan kepada hamba-hambanya. Ar-Rahim, Allah juga Maha penyayang, dan Allah menyayangi juga orang-orang yang beriman. Allah memberi rezeki sebagaimana yang Allah kehendaki. Dan Al-Quran diturunkan kepadamu dari Rabbmu, itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi orang-orang yang membangkang. Astagfirullah wa atubu ilaih. Terus ini ya nak, disimpan mas, gak apa-apa, disimpan ini. Jazakumullah khairan. Sini soleh, sini soleh. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberitahu dalam ayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh Allah memberi rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Kalau dalam Al-Quran, Quran surah At-Talaq, ini ayat 1000 dinar yang sering kali banyak yang menghafal ayat ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha yaj'al lahu makhraja. Sesiapa yang dia bertakwa kepada Allah, Allah pasti berikan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan bagi beliau orang-orang yang takwa, maksudnya Allah akan kasih sama orang-orang yang bertakwa itu rezeki min haitsu la yahtasib. Dari arah yang nggak pernah disangka, dari arah yang nggak pernah bisa diduga, dari arah yang nggak pernah kita bisa perkirakan. Dari mana datangnya? Orang itu kalau bertakwa hadirin, rezeki itu pasti ada aja. Kan janji Allah, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita benar bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rezeki kepada kita sebagai hambanya Allah. Sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW, ada burung. Pagi ini mereka belum berkeliaran. Nanti kapan matahari mulai terbit, 1,5 jam dari kumandang azan subuh dan mulai terang matahari, maka burung-burung itu mulai meninggalkan sarang-sarang mereka. Apa yang mereka? Mencari rezeki jemaah. Lalu mereka pulang sebelum maghrib, mereka pulang sebelum malam, dan anaknya mendapatkan rezeki. Nah, pas banget burungnya masuk tuh. Nah, tuh kan, mereka udah keluar nih jamaah, lagi ngapain nih mereka? Tuh, itu tuh. Tuh,
mulutnya ada apa itu? Laron. Ada laron itu burung. Mas, itu dikeluarin mas. Gak apa-apa, ntar keluar sendiri deh. Langsung Masya Allah, burung keluar, ini nih, tuh, lah. Itu burung keluar dapat laron. Pulang nanti burung itu kenyang, anaknya kenyang, pasangannya kenyang. Itu burung. Haqqa tawakuli. Karena burung sebaik-baik bertawakal kepada Allah, dan saat mereka mengepakkan sayapnya, mereka berdiri di dahan, mereka duduk di ranting, mereka sambil mencari apa yang bisa dicari, entah laron atau entah apapun yang bisa mereka makan, sambil berzikir kepada Allah. Manusia yang bertakwa kepada Allah, mereka mempergunakan waktunya berzikir kepada Allah, nggak mungkin nggak Allah tepati janjinya. Karena Allah, innallaha la yukhliful mi'ad, dan janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau kamu bertakwa, Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kamu bertakwa, Allah kasih rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Rezeki itu ada aja. Entah dari mana datangnya, pokoknya rezeki itu ada aja. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini juga dengan makna sebagian para ulama memberitahu orang kaya karena kehendak siapa? Kehendak Allah. Mau turun soalnya? Mau turun? Turun sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antaranya adalah Allah bagi rezeki kepada siapa yang Allah mau. Yunfiqu kaifa yasha. Allah berinfak. Yunfik. Allah membagi rezekinya, Allah memberi rezekinya, Allah mengkaruniakan rezekinya, Allah memberikan harta. Kaifa yasha. Terserah gimana yang Allah mau. Jadi sekarang kita yang diberikan kekayaan, kecukupan, kadang harta yang lebih, ada tanah yang di mana-mana, aset properti yang ada di mana-mana, dan kadang-kadang ada kendaraan yang jumlahnya lebih dari satu, atau kadang juga Allah titipkan kepada kita amanah yang luar biasa banyaknya, kedai, toko, resto, semua bidang usaha yang alhamdulillah cabangnya atau resellernya sudah banyak di mana-mana. Itu karena Allah mau, jemaah. Mutlak karena Allah mau, semata-mata karena Allah mau, dan gampang serta mudah bagi Allah. Kalau tadinya kita punya outlet 10, tiba-tiba Allah hilangkan 10-10-nya, gampang. Kalau kita punya kedai 9, Allah lenyapkan 9-9-nya, gampang. Tadinya kita punya ilmu yang banyak, lalu Allah benturkan kepala ini lalu terbentur, hilang ingatannya, hilang semua juga ilmu-ilmunya. Gampang bagi Allah. Yunfiq kaifa yasha. Maka Allah bagi apapun yang Allah mau bagi. Kepada siapa? Kepada siapa yang Allah mau beri. Jadi hari ini kita yang dikayakan itu karena Allah mengizinkan kita kaya, dan Allah yang sedang menitipkan itu di dompet kita. Hari ini kita punya, itu Allah yang nitipin. Hari ini kita berlebih, itu Allah yang melebihkan. Kaifa yasha, sebagaimana yang Allah juga mau melebihkan. Lalu Allah berfirman, dan Al-Quran itu diturunkan kepadamu dari Allah. Kalau kamu masih bersikap demikian, itu kamu pasti akan membuat durhaka dengan sedurhaka-durhakanya, dan semakin kufur dengan kekufuran yang amat sangat, dan kebanyakan mereka bersifat seperti itu. Jadi orang-orang yang sifatnya adalah Quran datang kepada mereka, Nabi diutus kepada mereka, menambah kedurhakaan mereka, serta membuat mereka makin lalai kepada Allah. Sebab karena apa? Karena saking parahnya orang-orang Yahudi. Makanya Nabi dan kan terbanyak
atau paling banyak kaum yang mendapati ada Nabi dan Rasul yang membersamai dan mendampingi mereka, maka itu adalah Yahud, kaum Yahud. Mereka mendapati Nabi dan Rasul banyak dan belum juga membuat mereka sadar, dan itu karakter mereka dari dulu begitu. Ada Nabi lalu Nabinya dihilangkan nyawanya, ada Nabi datang diutus pada mereka lalu Nabi dan Rasul yang diutus pada mereka dihilangkan juga nyawanya, didustakan, bahkan diancam dan segala bentuk macam-macamnya. Ini karakter-karakter orang-orang Yahud dari dulu udah begitu. Dan kami timbulkan kebencian di antara mereka dan mereka saling bermusuhan sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wal baghdha ila yaumil qiyamah. Di hati-hati mereka itu timbul permusuhan satu sama lain, saling sikut-sikutan satu sama lain, dan mereka saling bertentangan satu sama lain ila yaumil qiyamah. Sudah Allah tetapkan mereka akan seperti itu. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala yang tahu karakter mereka seperti apa. Wa alqaina bainahum adawah. Mereka tuh bermusuhan. Jadi kalau hari ini di Palestina jamaah kira ya kita tentu saja bersedih, iya jamaah, atas wafatnya para syuhada, berpulangnya orang-orang yang jihad di jalan Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala karuni beliau kemuliaan di dunia, kemuliaan di akhirat, dan kita pun juga demikian. Allah izinkan nanti wafat dalam keadaan syahid, wafat dalam keadaan berjuang di jalan Allah, istiqomah sampai husnul khatimah insyaallah. Kalau jamaah kira saudara kita kasihan, justru yang perlu dikasihani itu diri kita sendiri jamaah. Mereka wafat, mereka mati syahid, dan mereka wafat mati syahid kata Nabi langsung masuk surga tanpa hisab. Dan dalam hadis, kalau ada anak kecil wafat sebelum balik, maka dia diurus oleh Nabi Ibrahim dan istri beliau Sarah sampai hari kiamat. Dalam hadis, jadi Nabi Ibrahim dan Bunda Sarah, istri beliau, lagi menjamu anak-anak kecil yang datang keharibaan Allah Subhanahu wa taala, berpulang ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Terus adapun yang masih berjuang, Allah muliakan beliau dengan isyariman, kehidupan yang mulia. Terus kita lihat kasihannya, kita nih yang perlu kasihan jamaah. Mereka hidup mulia, mereka wafat dalam keadaan syahid. Mereka mungkin fisiknya porak-poranda, tapi imannya terjaga. Tulis di kolom komentar teman-teman. Saudara kita di Palestina, fisiknya mungkin porak-poranda, tapi iman mereka terjaga. Kita fisiknya terjaga, tapi iman kita porak-poranda. Berapa banyak yang subuh ini aman, nyaman, tenang, tapi nggak sholat subuh. Berapa banyak subuh ini yang aman, tenang, nyaman, nggak dilarang, nggak ada halangan, sedang tidak ada konflik, aman, lalu dia lalai dari bangun di waktu subuhnya. Jadi kita melihat fisik mereka porak-poranda, tapi iman mereka terjaga, dan kita melihat pada diri kita sendiri, fisik kita aman dan terjaga, tapi ternyata yang porak-poranda adalah iman kita yang rapuh. Kita kira mereka bisa berhasil menguasai Palestina, ternyata kita keliru. Mereka berhasil menguasai semuanya kecuali Palestina. Mereka berhasil menguasai semuanya kecuali tanah Gaza. Di tanah itulah orang-orang berjuang, berjihad di jalan Allah. Dan kita mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai beliau kemuliaan di dunia, kemuliaan di akhirat, dan dijauhkan dari siksa api neraka, dan Allah jadikan semuanya sebagai syahid, syuhada, yang mana mereka semua memperjuangkan daripada hartanya, kehormatan dirinya, wibawa agamanya, dan marwahnya kaum muslimin. Orang wafat mempertahankan hartanya aja, kata Nabi apa? Ya Rasulullah, bagaimana kalau
Ada laki-laki nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana kalau ada begal mau begal saya Rasulullah, lalu saya mempertahankan harta dan saya mati karenanya, apa kata Nabi? Maka kamu syahid. Lantas bagaimana kalau aku melawannya, aku menyelamatkan diriku, aku melawannya lalu ia mati ya Rasulullah, maka tidak dosa bagimu, karena dia berniat untuk merusakmu dan engkau tidak ada niat kecuali engkau membela dirimu. Auka makar. Ini Islam. Membela hartanya aja, wafatnya wafat syahid. Allahu Akbar. Apalagi yang lebih daripada itu jemaah. Hadirin sekalian dirahmati Allah, jadi kita lihat mereka mungkin hari ini banyak senyumnya orang-orang Yahud. Kita lihat mereka juga mungkin banyak tertawanya. Kita lihat di video-video mereka berpesta pora. Tapi ingat, tidak ada pesta yang tidak usai. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa alqaina bainahum, kami taruh bainahum, di tengah-tengah mereka, al-adawah, permusuhan, wal baghdha, saling bermarah-marahan, saling bertengkar satu sama lain, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Di dalam internal mereka tuh hancur jemaah. Allah yang berfirman, wa alqaina bainahumul adawah, kami Allah taruh di tengah-tengah mereka adawah, permusuhan. Jangan dikira mereka tuh nggak saling musuhan, mereka saling cakar-cakaran, saling musuhan. Hidupnya itu nggak tenang mereka, hadirin. Sampai-sampai ada yang ulama sering ucap dalam satu kalimat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin lil zalimin. Semoga salam keselamatan salawat atas baginda Nabi Muhammad SAW. Wa ashghilil zalimin lil zalimin. Dan ya Allah, berikan itu orang zalim, ketika ketemu sesama orang zalim, mereka saling menzalimi satu sama lain. Jadi sesama orang zalim itu nanti berbuat zalim satu sama lain, jemaah. Saling cakar-cakaran mereka, saling bertengkar mereka, saling menghancurkan mereka. Siapa? Internalnya mereka, orang-orang Yahudi. Dan kalau ada satu kemenangan tentang siapa yang akan menang, maka kita nggak ragu, dengan yakin dan mantap kita jawab, kaum muslimin lah yang akan meraih kemenangan itu. Nggak ada keraguan, sedikit pun nggak ada keraguan jemaah. Iman. Rasulullah SAW kalau sudah bersabda, udah selesai buat kita. Tinggal sekarang kita berikhtiar, berjuang dengan harta, dengan jiwa, dengan ucapan, dengan doa, dengan keberpihakan, dengan postingan di sosial media. Ini alat jihad. Kalau saudara-saudara kita berjihad dengan fisik mereka, raga, nyawa, harta, kita belum bisa dengan itu semua, maka alat jihad, aset jihad kita sosial media. Aset jihad kita live streaming. Alhamdulillah kemarin terkumpul, Allah titipkan, lalu sudah diamanahkan, disampaikan amanah hadirin yang dititipkan. Lalu insya Allah besok kita ada kajian lagi bersama Dr. Fahmi Salim LCMA. Insya Allah Dr. Fahmi Salim akan hadir di hari Ahad besok ini, Ahad tanggal 19 November, dengan seizin Allah jam asar sampai maghrib. Kita ngajinya dari asar sampai maghrib. Hadirin nanti datang. Kita bahas tentang mental baja rakyat Palestina. Beliau belum lama baru balik dari sana dan akan cerita banyak tentang apa yang nanti ada di sana. Emang dikira berat? Emang dikira mudah jemaah? Enggak, berat. Ketika kita melihat saudara-saudara kita di Palestina, berat. Mereka berat. Tapi mau tahu nggak jemaah? Fakta di lapangan,
dalam keadaan seperti itu, kehilangan anaknya. Ada yang anak kehilangan orang tuanya, ada kehilangan adiknya, kakaknya, ada yang kehilangan semua keluarganya, ayah ibunya, pasangannya, anaknya, kakaknya, adiknya, dan semua saudaranya, kecuali dia yang masih hidup sebatang kara. Mental seperti apa yang mereka punya, jemaah? Di saat seperti itu mereka masih mampu mengucap alhamdulillah. Di saat seperti itu kehilangan yang amat sangat, mereka masih mampu bisa membaca ayat suci Al-Quran. Dan fakta lapangan membuktikan tidak ada yang bundir dari saudara-saudara kita di Palestina. Gak ada yang bundir. Apa bundir? Apa bundir? Bunuh diri. Gak ada yang bundir. Singkatan bundir. Nggak ada yang bundir dari saudara kita tuh, nggak ada. Di Palestina lagi tertekan, kehilangan orang yang paling dicintai, harta yang selama ini dicari harus hilang dan porak-poranda, hidup sebatang kara. Mereka masih bisa mengucap alhamdulillah, dan nggak ada di antara mereka yang sedang dalam posisi seperti itu kok kepikiran bundir tuh, nggak ada. Karena iman, jemaah. Ada orang di luar sana, di satu negeri, harta punya, harta memilikinya, popularitas ada, kaya raya iya, kolega banyak, teman-teman kumpul, malamnya kadang sering party. Besoknya kita dengar wafat dia, tewas. Kenapa? Tewas mengenaskan karena bundir. Kenapa mereka punya segalanya tapi kok bundir? Gak punya iman. Kenapa mereka kaya raya kok bundir? Gak ada iman. Kenapa mereka punya teman di mana-mana, banyak orang yang mengaguminya, tapi mereka terdengar kabar tiba-tiba bundir? Gak punya iman. Kenapa ada orang yang sudah mencapai pada puncak ketenarannya, kemasyhurannya, masih memilih jalur OD? Karena gak punya iman. Overdosis. Karena gak punya iman. Orang beriman lain, jemaah. Hilang ayahnya, tertimbun reruntuhan ibunya, wafat anaknya kena satu BOM yang diluncurkan oleh laknatullah Yahud. Sakit di sini, iya, tapi tidak pernah terfikir untuk bundir karena di hati mereka ada Allah. Mereka punya Allah. Maka orang-orang yang punya Allah dalam jiwa mereka tuh gak ada kefikiran-kefikiran ke arah bundir, gak ada, jemaah. Allah ada dalam hati mereka. Seberat apapun mereka tahu, perjuangan kita tidak lebih berat dari perjuangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu musuh itu lemah. Mereka sok-sok kuat aja. Sebenarnya mereka wa alqaina bainahumul adawah. Mereka tuh saling konflik di dalam internalnya Yahud. Wal baghdha, mereka tuh saling emosi, amarah, meluapkan kemarahan satu sama lain ila yaumil qiyamah, dan itu akan terus terjadi dalam internal orang-orang Yahud sampai hari kiamat. Jadi nggak usah takut, jemaah. Kenapa Allah menangkan pasukannya Rasulullah SAW padahal jumlahnya sedikit? Dalam hadis, terutama dalam hadis yang pernah disampaikan, salah satu kalimatnya itu gini: Allah karuniai kemenangan kepada kaum muslimin sebab karena Allah menurunkan rasa takut di hati musuh-musuh mereka. Kenapa mereka takut? Karena iman yang ada dalam jiwa dan dada-dada kaum muslimin. Iman itu membuat gentar, membuat goyah orang-orang yang ada di seberang sana, jemaah. Baru diseru boikot produk-produk Amerika ataupun produk-produk yang mensupport daripada Israel atau mensupport daripada Israel. Sudah keluar ya fatwa MUI tentang haramnya membeli produk yang jelas-jelas dan terang-terangan mensupport genocide. Haramnya membeli produk-produk yang itu mensupport Israel. Sudah jelas ya.
Dan kami menegaskan pada pagi hari ini, kami ikut fatwanya Majelis Ulama Indonesia. Ada barang di rumah nggak? Ada. Yang buat nyuci, yang pasta gigi lah, atau ada yang ini yang itu. Bismillah, diniatkan. Kalau memang sudah terlanjur dibeli, manfaatkan sampai selesai dan sudah dicukupkan, tidak perlu untuk diulangi kembali. Cukup. Emang dikira, emang efek apa? Buktinya mereka ketar-ketir jemaah. Baru diserukan seperti itu, ayo beralih kepada produk-produknya kaum muslimin. Kaum muslimin punya produk-produk yang bagus. Beli dari kaum muslimin. Kaum muslimin punya produk yang keren, yang bagus. Beli. Mereka udah ketar-ketir kok jemaah. Baru disuruhkan seperti itu, mereka udah anjlok sahamnya, anjlok semuanya, anjlok. Dikabarkan mereka mem-PHK sekian karyawan. Ini tentang al-wala wal bara. Ini bukan kasihan ya gini. Enggak, ini tentang al-wala wal bara. Orang beriman tuh punya sikapnya al-wala wal bara, punya loyalitasnya kepada siapa harus dia berikan, dan dia harus berlepas diri dari siapa. Kalau produknya halal, mubah-mubah aja, kita pakai mubah, boleh nggak? Boleh, karena produknya halal. Ada merek-merek yang memang halal, dari merek pakaiankah itu, ada ini, ada itu, segala macam. Halal nggak? Halal. Tapi sikapnya orang beriman bukan hanya terhenti pada kehalalannya semata, tapi pada sikap al-wala wal bara. Ada sikap al-wala wal bara. Kalau udah punya, habiskan. Karena selama masih halal, tentu saja itu kalau dibuang pun juga sebagai bentuk kemubaziran. Silakan digunakan, dihabiskan, tapi dicukupkan, lalu kita beralih kepada satu merek yang memang jelas-jelas di merek itu adalah mereka mencintai kaum muslimin. Merek itu mensupport kaum muslimin. Kembali ke sana. Kita kira 500 itu nggak ada harganya di mata Allah. Emang kita kira kan ya elah cuma sampo sasetan kali. Berapa ibu harga sampo sasetan? 500. Ya lah 500 kali nggak ngefek-ngefek banget. Ya lah 500 kali nggak mungkin lah bisa membeli sesuatu yang, kalau satu orang berpikiran kayak gitu mungkin nggak begitu besar. Tapi kalau ada 1 miliar orang berpikiran dengan pikiran yang sama, kayak apa jemaah? 500 perak kali 1 miliar orang. Tapi kan ini bukan tentang seberapa kecilnya, ini tentang al-wala wal bara. Dan kalaupun kita bicara kan kecil, cuma 500 rupiah, coba baca firman Allah dalam Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kamu berbuat kecil, kalau itu baik, Allah balas. Kamu berbuat kecil, kalau itu pun buruk, jahat, zalim, Allah balas. Jadi nggak ada yang kecil di mata Allah, hadirin. Kecil di mata manusia, iya, tapi kecil di mata Allah tidak. Ini sikap al-wala wal bara, sikap loyalitas dan berlepas diri. Loyalnya orang beriman sama siapa? Emang dulu nggak diboikot? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq begitu mendeklarasikan keimanan, emang nggak diboikot? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dagangannya full diboikot di Mekah. Gak boleh beli sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, gak boleh beli sama Abu Bakar, karena Abu Bakar udah beriman kepada Muhammad. Jangan beli sama Abu Bakar, jangan beli, jangan beli, jangan beli. Hadirin, apakah Abu Bakar nyerah? Ya udah deh kalau gitu. Enggak. Sekali beriman, tetap beriman. Sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang. Orang beriman itu punya wala wal bara. Kita suka sama merek. Ya Allah, ini merek saya suka banget, favorit banget merek ini.
Begitu kita tahu ternyata dalam beberapa statementnya, dalam beberapa track record yang kita telah benar-benar ketahui bersama dan kita bisa searching lewat Google, waduh ternyata, tapi udah terlanjur nih gimana? Ya udah. Yang dulu cukupi tutup lembaran itu, sekarang buka lembaran yang baru. Kalau memang ada opsi ini adalah opsi di mana kita tahu pemiliknya adalah kaum muslimin, disupport untuk kaum muslimin, beli, belanja ke sana. Tunjukkan sikap al-wala wal bara. Sekalipun berat. Untuk merek tas, merek baju, kita tahu kita favorit banget sama baju itu. Merek sepatu itu kita suka banget merek sepatu itu. Tapi begitu kita lihat, ternyata ya Allah, ada brand besar ternyata mensupport genocide, aduh. Dan kita punya banyak di rumah misalkan. Ya udah. Terus gimana lagi? Yang sudah terlanjur sudah cukupkan. Tapi untuk next berikutnya, pilih kepada produk-produk yang mencintai kaum muslimin. Mereka berpihak kepada kaum muslimin. Ingat sekali lagi jemaah, mungkin bagi kita sepele ya jemaah, tapi di pandangan Allah tuh gak pernah ada yang sepele. Mungkin bagi kita 500 perak ya hadirin, tapi bagi Allah itu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Kamu buat baik walaupun kecil, aku tetap tahu, dan Allah membalas dengan sebaik-baik balasan. Jangan pernah anggap sepele apapun itu, dan sekecil apapun itu. Kullama awqadu naran lil harb atfa'aha Allah wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Setiap kali mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkan mereka, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di muka bumi, dan sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Janji Allah pasti benarnya. Kapan mereka munculkan peperangan, Allah yang nanti padamkan mereka. Allah yang nanti padamkan mereka. Lalu kita bertanya, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah pertolongan itu sangat dekat. Ketahuilah, sadarilah bahwa pertolongan Allah itu amat sangat dekat. Makin pekat malam, makin dekat dengan waktu fajar. Makin gelapnya kezaliman, makin dekat dengan kemenangan. Gak usah ragu jemaah, pasti menang. Udah janjinya Rasul itu pasti menang, udah tuh jemaah, pasti menang. Tinggal kita di mana saat ada kemenangan itu. Kita di pihak yang mana saat Allah berikan kemenangan itu. Kita ada di posisi mana saat Allah titipkan kemenangan itu. Al-wala wal bara kita tuh kepada siapa kita berikan saat Allah hadirkan kemenangan itu. Waktu Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, pasukan beliau kurang lebih 100 ribuan dalam angka. Jumlah mereka musuh lebih besar daripada itu. Dan ingat ya hadirin, 100 ribu pasukannya Muhammad Al-Fatih dibanding semua kaum muslimin yang waktu itu ada, masih lebih kecil dibanding total seluruh jumlah kaum muslimin yang waktu itu ada. Artinya kadang gak butuh dalam jumlah yang banyak dan besar. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat mi'atan katsiratan biidnillah. Al-Baqarah 249. Berapa banyak pasukan kecil ghalabat mi'atan katsiratan, melibas, mengalahkan mi'atan katsiratan dalam pasukan yang jumlahnya beratus-ratus kali lipat lebih besar biidnillah, dengan izin Allah. Kabar gembira itu sudah Rasul utarakan, dan tugas kita hanya ikhtiar.
kita bisa nggak membeli produk-produk yang pro-is itu, ya udah, lakukan. Sekecil apapun peranmu, lakukan. Maka sudah ada ya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia yang kita tahu para ulama berkumpul di sana dan para ulama merumuskan dan sudah keluar. Silakan disikapi dengan bijaksana. Miliki iman, baca pakai iman, bukan pakai ego semata. Kalau pakai ego dan hawa nafsu, kita suka produk makanan ini, restoran cepat saji mereknya ini. Merek tas, merek baju, barang-barang branded mereknya ini. Merek sampo ini. Merek sabun ini. Kita kalau bahasannya itu bahasan hanya sekedar berdasarkan hawa nafsu, mungkin kita bakal udahlah. Tapi bacanya pakai kacamata iman. Kalau terlanjur, pakai, selesaikan. Habis itu ganti, beralih kepada selain itu. Al-wala wal-bara. Kecil, tapi nggak ada yang kecil di mata Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Mungkin sering disepelekan, tapi itu nggak sepele di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita harus belajar berani merelakan, walaupun itu paling kita sukai. Merek tasnya paling kita suka, merek barang brandednya paling kita suka. Pelan-pelan. Semoga Allah mengkaruniai sikap kepada kita, sikap untuk tidak memberikan loyalitas kecuali kepada orang-orang beriman semata. Dan sekiranya ahli kitab itu beriman dan bertakwa, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan mereka, dan mereka tentu kami masukkan ke dalam syurga yang penuh kenikmatan. Ada yang beriman, ada yang kufur, ada yang dulunya jahil, lalu kemudian Allah izinkan beliau wafat dalam keadaan mulia. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dulunya sangat membenci Rasulullah, tapi sekarang menjadi pembela Rasulullah. Ada Sayyidina Khalid ibn Walid, bahkan anaknya Abu Jahal, Ikrimah bin Abi Jahal, masuk Islam pada akhirnya. Abu Sufyan masuk Islam pada akhirnya. Kalau mereka beriman, Allah hapus kesalahan. Tapi kalau mereka tetap kufur, na'udzubillah. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran, dan ketika Al-Quran turun, semuanya tunduk kepada Al-Quran, tidak ada kitab sebelum itu dari Allah, niscaya mereka akan mendapatkan makanan di atas mereka, dan dari bawah mereka, di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka yang sangat buruk atas apa yang mereka kerjakan. Ada yang beriman pada akhirnya, tapi ada juga yang tetap kufur sampai akhir hayatnya. Waliyahzubillahi min dzalik. Semoga Allah karuniai kemenangan di tangan saudara kita di Palestina, kemenangan di tangan kita, dan kemenangan kaum muslimin di tangan anak cucu kita kelak. Kalaulah hari ini atau besok atau lusa kita belum bisa melihat kemenangan di tanah Palestina atau di tanah kaum muslimin dimanapun beliau berpijak, maka azamkan dalam diri, semoga Allah catat nama kita sebagai pihak yang ikut serta membangun anak tangga kemenangannya, membangun perjuangannya, insya Allah. Bangun perjuangan itu. Berawal dari memperbaiki sholat, berawal dari memperbaiki ilmu kita, memperbaiki diri kita sendiri. Kita sering bicara jauh, memperbaiki lingkungan, memperbaiki keadaan, memperbaiki kondisi, memperbaiki circle. Jangan jauh-jauh dulu jemaah. Mulailah memperbaiki diri kita sendiri dari mulai detik ini juga. Karena kalau diri kita baik, lingkungan kita akan kena dampak baiknya dari kehadiran kita. Jadilah orang-orang yang ketika dia hadir di satu wilayah, dia memperbaiki wilayah itu. Jamaah, pulang ke rumah, perbaiki keadaan keluarga, internal masing-masing aja dulu. Perbaiki diri, perbaiki suami, perbaiki anak-anak. Sampai tiba saatnya nanti insya Allah, Allah karuniai
adanya perbaikan secara merata. Dan bunga kalau sudah bermekaran di waktu yang sama, nggak ada yang bisa mengguntingnya. Sekarang baru bermekaran. Di Indonesia mekar, mungkin di negeri yang lain belum mekar. Bisa dengan mudah orang menggunting bunga yang bermekaran. Klek. Tapi akan tiba saat dimana semua bunga itu bermekaran serentak pada waktunya, lalu orang itu pun menjadi sulit untuk menggunting karena semuanya bermekaran. Kecuali mereka yang hendak mengguntingnya capek. Akan tiba masanya. Dan janji Rasulullah pasti benar. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Barakallahu fikum. Salam buat warga di rumah. Assalamualaikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.